Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mushairiana, NIM 1904010064, Prodi Ekonomi Syariah 4A. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Baiklah, yang pertama yaitu hukum perjanjian. Jadi hukum perjanjian itu biasa disebut sebagai hukum perikatan, di mana hukum perikatan ini ialah perjanjian hubungan antara dua orang atau lebih berdasarkan pihak yang satu berhak untuk menuntut, baik itu barang maupun hal yang lainnya. Kemudian, dengan perjanjian, suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang yang lainnya, nah, dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka peristiwa perjanjian tersebut timbul dari suatu hubungan yang dinamakan perikatan. Jadi, sumber dari perikatan itu sendiri ialah perjanjian. Selanjutnya yaitu hukum perikatan. Jadi sumber-sumbernya ialah menurut pasal 1233 KUH Perdata. Yang pertama ialah perjanjian, yang kedua ialah undang-undang. Nah, perbedaan antara perikatan dan perjanjian ialah bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah sesuatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Kemudian, pihak dalam perikatan dikenal dengan yang pertama, kreditur, di mana kreditur ialah yang berhak atas piutang. Kedua, debitur ialah yang berkewajiban melunasi hutang, atau penjual sama halnya dengan pemilik, dan pembeli ialah yang menyewa. Selanjutnya ialah syarat sahnya suatu kontrak. Jadi ada dua syarat sahnya suatu kontrak, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, yang pertama, pada syarat subjektif itu adanya kata sepakat di antara para pihak. Jadi, jika syarat sepakat, maka salah satu pihak berhak meminta perjanjian itu dibatalkan. Sedangkan syarat objektif ialah adanya suatu hal tertentu. Jika hal tertentu tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut bisa batal. Kemudian syarat yang kedua ialah adanya kecakapan tertentu. Jadi adanya kecakapan tertentu di sini ialah ada beberapa kecakapan atau kriteria tertentu, baik itu berdasarkan usianya, bagaimana ia bisa melakukan perjanjian tersebut. Dan di sini ada beberapa syarat kecakapan tertentu yang dapat teman-teman baca. Asas perjanjian. Asas perjanjian terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ialah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini ada dua, yaitu kebebasan berkontrak meliputi bentuk dan isi perjanjian. Dua, kecuali untuk hibah saham, pendirian PT, dan beberapa perjanjian lainnya harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di depan notaris. Kedua, asas ketentuan mengikat, yakni pembuat undang-undang memberikan kekuatan hukum yang mengikat para pihak THD apa yang telah mereka perjanjikan. 3. Asas perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya. Masalah-masalah perjanjian atau kontrak. Yang pertama, pembuatannya harus dimulai dengan proses komunikasi dan negosiasi. Kedua, harus dibuat secara detail, komprehensif, dan tidak mengandung perumusan-perumusan yang mengundang keraguan atau ambigu. 3. Sebaiknya mencantumkan alternatif penyelesaian jika terjadi sengketa. 4. Format yang digunakan harus disetujui para pihak. Kemudian yang terakhir ialah anatomi kontrak. Yang pertama, judul, kedua, kepala, ketiga, komparasi, keempat, sebab dasar, kelima, penutup, dan yang keenam, tanda tangan. Teman-teman juga bisa melihat beberapa referensi yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.